Sahabat terkasih, mungkin kita sering merasa hancur karena kita tidak dapat menyelesaikan suatu perkara. Kemudian membuat kita jatuh, depresi, ataupun sedih yang berkepanjangan. Padahal kondisi ini tidak akan terjadi jika kita mempersilahkan Yesus datang ke kehidupan kita. Karena hanya lewat Yesus kita dapat meraih damai sukacita dalam hidup di dunia ini. Jadi sahabat, apakah kita mau menghadirkan damai sukacita itu dalam hidup kita? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Bagaimana seringkali kita dibuat sedih, kehilangan damai sejahtera ya. Padahal Yesus sudah melakukan semuanya untuk kita ya. Tema kita hari ini, Yesus menghancurkan pekerjaan iblis. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan jawaban bagi kita semua ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa Kau sudah datang untuk menghancurkan semua pekerjaan iblis melalui Yesus. Dan kami percaya hari ini firman Tuhan akan membawa kami menerima kemenangan, kesembuhan dan mujizat itu yang daripadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya ke-8b. Demikian firman Tuhan. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Matius 28 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Amin. Wah, puji Tuhan ya. Firman Tuhan mengatakan, kepadaku telah diberikan. Yesus telah memegang semuanya ya. Amin. Kuasa itu. Nah, firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah supaya membinasakan semua perbuatan-perbuatan iblis kepada manusia. Dan Yesus meyakinkan kita semua sebagai orang percaya supaya percaya, mengerti dan menyadari bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Amin ya. Ayat firman Tuhan di atas ini sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa artinya, atau maknanya, pengertiannya dan kebenarannya. Amin. Sebab arti kata untuk inilah atau for this purpose adalah untuk tujuan inilah, untuk maksud inilah, dengan jalan inilah dan dengan cara seperti inilah Yesus datang ke dunia. Jadi mau meneguhkan ya. Dia meneguhkan. Tidak ada jalan lain, hanya dengan cara ini. Untuk bisa menghancurkan iblis. Amin. Ya. Amin. Jadi kemudian arti kata anak Allah menyatakan dirinya atau the Son of God was manifested, yaitu panero dalam bahasa Yunani. Artinya adalah Yesus memperlihatkan dirinya, Yesus menampakkan dirinya, Yesus memanifestasikan dirinya dan mendeklarasikan keberadaannya bahwa Yesus adalah Mesias Sang Penebus. Amin. Yesus adalah Mesias Sang Penebus ya. Lalu arti kata membinasakan atau destroy yaitu luo dalam bahasa Yunani artinya adalah mencabut, membatalkan, memutuskan, mematahkan, menghancurkan dan mengakhiri semua pekerjaan iblis terhadap manusia supaya membebaskan dan melepaskan manusia dari semua pekerjaan iblis. Wah, luar biasa ya. Amin. Jadi Yesus menghentikan semua pekerjaan iblis itu ya. Dihentikan semua itu. Amin. Dan selanjutnya arti kata perbuatan-perbuatan iblis atau the works of devil yaitu ergon dalam bahasa Yunani artinya adalah semua pekerjaan, semua perbuatan, semua tindakan, semua hasil karya
bahkan semua kebiasaan-kebiasaan jahat yang dilakukan iblis kepada manusia, yaitu apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Puji Tuhan. Jadi pengertian dan kebenaran ayat firman Tuhan ini sesuai dengan arti dan makna yang di atas, yang mengatakan bahwa tujuan Yesus datang ke dunia adalah supaya dengan cara seperti ini Yesus dapat memanifestasikan dan memperlihatkan keberadaannya dan kuasanya untuk mencabut, membatalkan, memutuskan, mematahkan, dan menghancurkan semua perbuatan-perbuatan iblis kepada manusia. Amin. Wow. Jadi nggak ada jalan lain. Yesus harus datang ke dunia, menyatakan diri sebagai Mesias supaya menghentikan semua pekerjaan iblis. Ya. Lalu Yesus juga mengakhiri semua pekerjaan, perbuatan, tindakan, dan semua kebiasaan jahat iblis terhadap manusia yang telah apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Supaya apa? Supaya melalui Yesus dan oleh Yesus manusia dibebaskan, dilepaskan dari semua pekerjaan dan perbuatan iblis. Puji Tuhan ya. Wow, Yesus yang menjadi satu solusi ya kedatangannya ya ke dunia ini. Jadi sudah selayaknya lah kita sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus untuk kita bersyukur dan bersukacita ya. Sebab di dalam Kristus kita sudah dibebaskan dan sudah dilepaskan dari semua perbuatan dan pekerjaan iblis. Amin. Sebab kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa di atas kayu salib semua sudah selesai. Amin. Di atas kayu salib semua sudah selesai. Nah, ini ada ayatnya meneguhkan. Dari Yohanes 19 ayat 30 dikatakan demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Inilah kemenangan kita yang percaya kepada Yesus. Bahwa di atas kayu salib Yesus sudah mendeklarasikan kemenangannya atas semua perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan iblis. Karena di atas kayu salib Yesus sudah menghentikan semua perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan iblis atas manusia. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita sudah dibebaskan dari dosa dan kutuk. Amin. Wow, ya. Ini luar kita yang biasa. percaya pada Yesus sudah dibebaskan dari dosa dan kutuk. Amin. Melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dapat menghentikan dan menghancurkan perbuatan dan pekerjaan iblis kepada manusia hanya Yesus. Jadi yang dapat menghentikan dan menghancurkan perbuatan dan pekerjaan iblis bukanlah usaha kita, perbuatan kita, dan kekuatan kita. Bahkan bukan juga uang kita atau harta kita, tetapi hanya Yesus saja. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka kitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa Yesus sudah melucuti semua kekuatan, kuasa, dan otoritas dari kerajaan iblis, yaitu dari pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa kerajaan kegelapan yang selama ini menguasai manusia dan dunia. Sebab Yesus sudah menjadikan semua penguasa dan kerajaan kegelapan ini menjadi tontonan publik dengan melucuti semua senjata dan semua otoritas spiritual serta kuasa mereka yang selama ini menuduh kita. Dan dengan kuasa salib, Yesus memimpin mereka berkeliling sebagai tahanan dalam prosesi kemenangan yang luar biasa. Jadi dengan kebangkitan Yesus pada hari ketiga ini, maka Yesus sudah mendeklarasikan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa kerajaan kegelapan bahwa Yesus bukan tawanan mereka, tetapi justru iblislah yang sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus
Sehingga hanya Yesus yang dapat menghentikan dan menghancurkan semua perbuatan iblis kepada manusia. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Yesus menghancurkan pekerjaan iblis. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya kita akan baca dari Edo Putra ya. Demikian isinya. Malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam Edo ya. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini. Saya mau cerita. Saya dulu pernah hilaf mengambil barang-barang om saya dan tidak saya kembalikan. Om saya sangat marah sekali sekarang. Saya takut untuk datang ke rumahnya, mau minta maaf. Om saya adalah keluarga saya satu-satunya. Saya menyesal sekali melakukan hal itu. Apa yang harus saya lakukan supaya dimaafkan ya Pak Bu? Nah Edo, kita bersyukur ya Edo puji bisa Tuhan, puji Tuhan ya, bisa sadar ya, bisa diingatkan Tuhan untuk mau mengakui dan menyesal dengan kesalahan Edo ya. Anugerah Tuhan ya. Ini luar biasa Edo ya. Kami menghargai kerendahan hati Edo ya. Dan juga Edo juga mau minta maaf nih kepada omnya ya. Karena pernah hilaf mengambil barang-barang dari omnya Edo itu ya. Sesuai dengan tema saat ini bahwa Yesus menghancurkan perbuatan iblis. Jadi Edo jangan takut untuk datang minta maaf kepada omnya Edo ya. Karena kalau Edo datang minta maaf justru Edo akan dibebaskan dari tuduhan iblis dan rasa bersalah itu. Karena kebenaran akan membedakan kita. Seperti Yakub ketika datang minta maaf pada Esau kakaknya, justru Tuhan melembutkan hati Esau. Dan ketika Yakub meminta maaf, bahkan Esau memeluknya seperti itu ya. Ada kedamaian, ada ayatnya demikian ya. Kejadian 33 ayat 3 sampai dengan 4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Sehingga ia sampai dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka ya. Nah, ini luar biasa. Jadi pembuahan itu terjadi ketika kita rendah hati mau mengakui kesalahan itu. Jadi Edo jangan takut ya untuk datang kepada omnya untuk segera minta maaf. Dan sahabat yang baik, kalau mengalami seperti Edo dan menyadari wah ini saya salah nih, segera minta maaf. Justru tindakan kita itu akan membuat kita hidup dalam kebenaran ya. Dan itu menghancurkan perbuatan iblis. Nah, itu menghancurkan perbuatan iblis, benar-benar itu ya. Nah, kita berdoa ya. Tuhan, kami mau menguatkan Edo yang akan mengambil langkah untuk bertemu dengan omnya untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Kayak berdoa biarlah Edo hari ini diberi iman, kekuatan, keberanian untuk bertindak benar, mengakui kesalahannya dan semua masalahnya diperdamaikan dan dipulihkan. Ya berdoa juga untuk sahabat yang baik yang mengalami kehidupan seperti Edo yang melakukan kesalahan dan hari ini sadar untuk bertobat. Tuhan beri kekuatan, beri kasih karunia untuk segera membereskannya dan mengakui kesalahannya dan diperdamaikan kembali. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah ini ada lagi dari DM ya, dari Lady Seran. Seran, ya. Katakan demikian. Halo. Halo juga, halo juga Lady ya. Halo juga, berharap Lady nonton ya, menyaksikan saat ini ya Terang Kasih. Saya minta didoakan agar kakak saya dikuatkan. Dia sekarang sedang hamil 8 bulan dan suaminya baru saja meninggal dunia karena kecelakaan. Dia sempat putus asa, tapi kami sekeluarga tak henti-hentinya selalu memberi dukungan dan semangat. Semoga dia dan bayi yang dikandungnya selalu kuat ya Pak. Bu, mohon doanya. Ya, pasti kita doakan ya. Kasihan sekali ya. Pasti ya, berat sekali untuk kakaknya ya. Apalagi lagi hamil. Ya, ditinggal suaminya. Kecelakaan ya. Kayak mengerti ya Lady ya. Kita mengerti sekali, tapi puji Tuhan Lady dan keluarga selalu memberi dukungan kepada kakaknya yang sedang hamil 8 bulan ini dan yang suaminya baru saja meninggal. Dan supaya bayi dalam kandungannya tetap kuat. Sesuai dengan tema kita saat ini ya. Bahwa Yesus ini menghancurkan pekerjaan iblis. Amin. Jadi saat ini kita doakan supaya kakaknya Lady ini tidak terus berada dalam kesedihan. Terpuruk dalam kesedihan. Kembali ya. Harus dibangkitkan kembali supaya
pertumbuhan fisik dan emosi bayinya tidak terganggu. Iya. Kita percaya kalau kita sepakat berdoa, maka mujizat terjadi, Amin. pertolongan Tuhan terjadi, dan Tuhan akan menjadikan segalanya menjadi sungguh amat baik ya. Amin. Kita percaya itu. Ya. Karena Allah kita adalah Allah yang selalu memberikan kepada kita segala yang terbaik ya. Amin, ya. Dan di dalam Matius 18:19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat Amin. meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Amin. Jadi kita percaya ya, karena Lady dan keluarga sudah berdoa sepakat. Ya. Firman Tuhan ini mengatakan 2 orang saja ya daripadamu di dunia ini luar biasa, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin, ya. Dan saat ini kami juga mau sepakat berdoa ya untuk kakak daripada Lady ini. Kita percaya kalau kita berdoa, kita minta perbuatan yang dahsyat, perbuatan yang baik terjadi dalam kehidupan kakak daripada Lady ini, maka semua ini Tuhan dengar dan Tuhan mengabulkannya karena sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Demikian juga sahabat yang baik, mungkin ada sahabat yang baik yang keluarganya atau dirimu sendiri mengalami hal-hal yang sepertinya membuat engkau menjadi sedih, terpuruk dan putus asa. Mari saat ini kita datang, kita mau sepakat berdoa, kita mau bangkit, kita tidak mau dihancurkan oleh iblis. Karena kita tahu kita memiliki Yesus, Sang Penebus kita. Amin ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Saat ini kami mau terus bersyukur kepadamu. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya ada Tuhan, ada Engkau yang memegang kehidupan kami dalam tangan kananmu yang bawa kemenangan. Saat ini kami berdoa untuk kakak daripada Lady yang terkasih ini. Kami berdoa Tuhan, semua kejadian yang merenggut, merebut, menghancurkan kebahagiaannya, harapannya akan masa depan, dan semua kesedihan saat ini dan keterpurukannya saat ini, kami mau bersepakat di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk kakak daripada Lady ini Tuhan. Bahkan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal-hal yang menghancurkan, yang membuat kesedihan mendalam. Saat ini kami berkata, Bapa, mari saat ini dalam kesepakatan kami minta ada kuasa daripada-Mu Tuhan, oleh Roh Kudus mereka dibangkitkan kembali. Ada sentuhan jamahan kuasa-Mu dan kebaikan serta kasih sayang-Mu yang melawat mereka Tuhan. Yang memberikan mereka kembali bangkit dan punya pengharapan penuh kepada Engkau. Dan kesadaran penuh bahwa Engkau sudah mengutus Yesus untuk melaksanakan semua hal di dalam kehidupan kami. Untuk menjadikan kehidupan kami manusia ini menjadi sungguh amat baik. Bahwa segala sesuatunya sudah selesai di atas kayu salib. Dan Engkau sekarang membangun kehidupan kami kembali untuk kami mengalami kehidupan yang sungguh amat baik di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, saat ini kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kakak daripada Lady, bahkan juga dengan bayinya. Tuhan, kami percaya bayi ini menjadi bayi yang sungguh-sungguh menjadi penghiburan, suatu bayi yang mengandung satu rencana yang luar biasa di dalam Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau melakukan sesuatu yang melakukan pembalikan keadaan. Sehingga apa yang dialami yang dialami oleh kakak daripada Lady ini berbalik menjadi satu kemenangan dan sukacita. Demikian juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain. Kami percaya saat ini ketika kami berdoa, Engkau mendengar doa kami, bahwa kami semua bangkit dan kami semua mengalami segala sesuatunya yang sungguh amat baik. Karena Yesus mengatakan sudah selesai semua pekerjaan iblis atas hidup kami. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya, yang Tuhan sudah kasih ke kita. Gitu. Sampai satu titik saya melihat,
oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini? Kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu, misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar. Tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa Yesus menghancurkan pekerjaan iblis. Yang pertama, kita harus percaya dan mengerti bahwa sejak Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, maka sejak saat itulah Yesus sudah menghentikan semua perbuatan-perbuatan iblis kepada manusia. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. Dan yang kedua, kita harus percaya dan mengerti bahwa hanya Yesus yang dapat menghentikan semua perbuatan iblis kepada manusia. Jadi tidak ada satupun usaha kita, perbuatan kita, bahkan kekuatan kita atau uang kita, harta kita sekalipun yang dapat menghentikan semua perbuatan-perbuatan iblis. Ketiga, kita harus percaya dan mengerti bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus, maka segala kuasa dan otoritas yang ada di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus, sehingga semua kuasa dan otoritas iblis di bumi sudah dilucuti, sudah lumpuh dan sudah tidak berdaya lagi. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau merasa iblis sudah menghancurkan hidupmu, menghancurkan masa depanmu? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini berhentilah berusaha dengan kekuatanmu untuk menghentikan perbuatan iblis dalam kehidupanmu. Sebab hanya Yesus yang dapat menghentikan semua perbuatan iblis dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, buka hatimu, persilahkan Yesus masuk ke dalam hatimu untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari datang kepadanya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu ya Tuhan, di dalam Kristus kami sudah dibebaskan dan dilepaskan dari segala pekerjaan dan perbuatan iblis, dari segala tipu daya, kebohongan dan manipulasi iblis, dari segala intimidasi dan penindasan iblis. Dan saat ini kami deklarasikan
bahwa semua perbuatan dan pekerjaan iblis dalam segala aspek kehidupan kami sudah selesai dan sudah berakhir. Dan iblis sudah tidak ada hak dan kuasanya lagi atas tubuh kami, jiwa kami, yaitu pikiran, hati, perasaan, dan keinginan kami, atas roh kami, dan atas segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.